warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Husnul Khoiriah, mahasiswa Magister Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Akan menampilkan sebuah pidato yang berjudul Semua Perempuan Adalah Ibu. Sebagai tugas akhir mata kuliah Keterampilan Berkomunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Rina Heriani, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan, serta seluruh peserta didik yang saya banggakan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas limpahan kasih sayang dan karunia-Nya, hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dengan suasana yang penuh cinta untuk memperingati Hari Ibu. Hari yang selalu mengingatkan pada sosok yang paling tulus dalam hidup kita. Hadirin yang saya cintai, ada satu kalimat indah yang berbunyi, seorang ibu mungkin hanya menggenggam tangan anaknya untuk sementara waktu, tetapi ia menggenggam hatinya untuk selamanya. Setiap kali kita mendengar kata ibu, yang muncul di benak kita mungkin sosok yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik kita dengan penuh kasih. Tapi hari ini, saya akan mengajak untuk melihat makna ibu dengan cara yang lebih luas. Bahwa ibu tidak tentang selalu siapa yang melahirkan, tapi tentang siapa yang menghadirkan kasih. Juga tentang siapa yang rela memberi tanpa pamrih, menjaga tanpa diminta, dan mencintai tanpa syarat. Dan pemahaman inilah yang mengantarkan saya untuk menyampaikan pada pertemuan hari ini bahwa semua perempuan adalah ibu. Sebab keibuan bukan hanya tentang ikatan darah, melainkan tentang jiwa yang mengasihi. Sosok ibu dalam pandangan psikologi yang disebut mother figure bisa hadir dalam siapapun yang mampu membuat orang lain merasa aman, disayangi, dan diterima. Ibu adalah simbol kasih yang menenangkan, pelukan yang meneguhkan, dan suara lembut yang membuat kita berani menghadapi dunia. Dalam kehidupan sosial kita hari ini, sosok keibuan itu bisa hadir di mana saja. Di rumah, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di tengah masyarakat. Namun, di balik senyum lembut seorang ibu, sering tersembunyi lelah yang tak terlihat. Banyak ibu rumah tangga yang setiap hari berjuang tanpa jeda mengurus rumah, anak, dan suami dengan sepenuh hati. Mereka mungkin tidak bergaji, tapi mereka bekerja sepanjang waktu. Dan ironisnya, seringkali kerja itu tak dianggap pekerjaan. Padahal tanggung jawab mereka begitu besar, tak pernah libur, tak pernah selesai. Mari kita beri penghargaan untuk semua ibu rumah tangga perempuan kuat yang berdiri di belakang kebahagiaan keluarga. Meski sering tak disebut-sebut. Ada juga ibu yang bekerja. Mereka menyeimbangkan antara tugas rumah dan tanggung jawab di kantor. Mereka berlari dari dapur ke ruang rapat, dari pelukan anak ke tumpukan berkas. Kadang rasa bersalah datang karena harus meninggalkan anak demi bekerja. Padahal yang mereka lakukan juga demi cinta. Mereka butuh dukungan dari keluarga, dari pasangan, dari lingkungan kerja. Karena tanpa dukungan, mereka bisa kehilangan diri sendiri di tengah semua tuntutan itu. Mereka berjuang keras untuk mencapai work-life balance, sebuah keseimbangan yang seringkali hanya mereka pahami sebagai bagaimana caranya bertahan. Ada perempuan yang menjadi tempat pulang bagi keponakannya, ada yang menjadi sosok penguat bagi teman-temannya, ada yang mengasuh murid-murid dengan sepenuh hati.
Keibuan bukan semata-mata perkara melahirkan, tapi perkara mencintai dan menumbuhkan kehidupan di sekitar kita. Namun, di zaman modern ini, menjadi ibu tak lagi sesederhana dulu. Media sosial seringkali menghadirkan gambaran ibu sempurna yang rumahnya selalu rapi, anaknya selalu ceria, wajahnya selalu bahagia. Padahal di balik layar, banyak ibu yang sedang menahan lelah, merasa tidak cukup baik, bahkan kehilangan dirinya di tengah tuntutan kesempurnaan itu. Tekanan itu nyata. Mom burnout bukan sekedar istilah. Ia luka yang sunyi yang sering tak terlihat oleh siapapun. Maka, mari kita belajar untuk lebih lembut kepada para ibu dan juga kepada diri sendiri. Karena tak ada ibu yang sempurna. Yang ada hanya ibu yang terus berusaha sebaik mungkin. Kita pun mempunyai sosok ibu yang luar biasa di ruang pendidikan ini, yaitu para guru. Mereka bukan hanya pengajar, tapi penjaga hati. Mereka bukan hanya mendidik dengan kata-kata, tapi juga dengan kasih dan kesabaran. Guru adalah ibu kedua bagi para siswa. Di setiap senyum yang menyambut pagi, di setiap teguran yang penuh perhatian, di setiap doa yang diam-diam dipanjatkan untuk muridnya. Di sanalah jiwa seorang ibu hidup. Hadirin yang saya muliakan, Hari Ibu bukan hanya tentang ucapan terima kasih kepada seseorang yang melahirkan kita, tapi juga tentang merayakan semangat keibuan dalam diri setiap perempuan. Karena keibuan adalah cinta yang menumbuhkan, kasih yang menghidupkan, dan pengorbanan yang tak pernah berhenti. Setiap perempuan yang memberi tanpa pamrih, yang mencintai tanpa syarat, yang berjuang tanpa keluh, merekalah ibu dalam makna sejatinya. Jadi, untuk semua perempuan di dunia, baik yang mengasuh anak, mengajar murid, atau menebar kasih lewat caranya masing-masing, percayalah kalian luar biasa. Tidak ada ukuran yang bisa menilai betapa berharganya peranmu. Karena di balik setiap anak yang bahagia, setiap keluarga yang utuh, dan setiap murid yang tumbuh, ada sosok perempuan yang kuat di sana. Selamat Hari Ibu. Terima kasih untuk semua kasih yang tak pernah berakhir. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian Bapak, Ibu, dan seluruh siswa. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati. Semoga setiap kata hari ini menjadi doa dan penghargaan bagi semua perempuan hebat yang terus berjuang dengan caranya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Shanti Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.